Selamat datang di sesi 7. Pada sesi 7 ini kita akan bahas mengenai aljabar matriks dalam bisnis dan ekonomi. Oke, pada sesi sebelumnya kita telah belajar penerapan dari konsep dasar yang kita pelajari. Sekarang kita belajar tentang aljabar matriks dan sekaligus penerapannya dalam bisnis dan ekonomi. Oke. Nah, ini adalah sebuah motivasi bagi rekan-rekan semuanya bahwasanya orang yang ada di dalam ini bukanlah orang-orang yang sebenarnya mereka ya, seperti Andika, dia penyanyi, ini penyiar radio, ini penyanyi, ini artis juga ya, ini memang pelawak, ini penyanyi, dan ini adalah artis, dan ini adalah MC. Jadi mereka disatukan dalam suatu wadah sehingga menciptakan suatu acara yang disebut dengan lapor pak yang sangat bagus peminatnya. Jadi mereka awalnya tidaklah orang yang ahli di bidangnya, yaitu sebagai pelawak. Tapi karena terus belajar, terus blend ya dengan rekan-rekan yang lain, sehingga mereka mampu membuat sebuah acara yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dan jadi trending setiap minggunya. Jadi begitu juga kita, walaupun kita banyak usaha, banyak kegiatan, banyak aktivitas, dan kita merasa ini bukan jurusan saya. Nah, jangan begitu. Pelajari saja, nikmati saja, maka semua proses akan kita lewati dengan baik. Dan selalu berusaha dan berdoa. Itu saja pesan saya. Mari kita lanjut. Ada 4 konsep. Ini salah tulis. Pertama, konsep dasar. Topik kedua, vektor. Kemudian operasi matriks. Dan analisis input-output. Oke, kita pelajari pertama dulu. Nah, apa sih penggunaan dari topik ini, aljabar, vektor, operasi matriks, dan analisis input-output? Itu yang pertama adalah investigasi ya, ini konsep dasar. Kita belajar matriks adalah untuk mengetahui investigasi laporan keuangan ya, dan penyimpangan administrasi, seperti itu. Jadi banyak fungsi, banyak kegunaan dari kita mempelajari matematika ekonomi pada topik ini. Kemudian juga bagi perangkat lunak yang bisa dibaca agar lebih lekas selesai video ini. Kemudian bagi pemrograman ini dapat ya, seharusnya dapat. Dan bagian bisnis dan ekonomi bagi kita semuanya adalah memudahkan dalam buat analisis masalah ekonomi itu sendiri. Ini kita pecahkan melalui matematika ekonomi. Dan kita memberikan solusi kepada masalah-masalah ekonomi dan bisnis. Oke, lanjut. Konsep dasarnya seperti apa? Itu kita harus mengetahui dulu apa itu aljabar matriks, aljabar ya. Merupakan sebuah model matematika ya. Dari banyaknya model yang kita telah pelajari seperti fungsi-fungsi, bunga, eksponensial, itu adalah model matematika yang digunakan dalam operasi yang berhubungan erat dengan model linear ya. Model linear kita telah belajar persamaan linear, kita singgung sedikit di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian konsep dasarnya juga kita harus tahu bahwa matriks dapat membantu atau memecahkan berbagai persoalan dalam model linear. Seperti apa? Menyediakan suatu cara bentuk penulisan yang singkat ya, sederhana. Kemudian suatu cara memecahkan model dengan evaluasi determinan atau evaluasi determinan seperti apa, kita jelaskan seperti apanya. Memberikan suatu mode ya, mendapatkan pemecahan sistem persamaan linear yang sederhana maupun kompleks. Kemudian, nah apa itu matriks ya? Matriks dapat diartikan sebagai suatu himpunan. Nah, kita telah belajar himpunan ya, yang unsurnya disusun dalam suatu daftar persegi menurut baris di mana baris adalah gini ya, kolom dari bawah ke atas, baris dari kiri ke kanan ya, kolom. Nah, dan kurungnya seperti ini dan seperti ini. Oke, lanjut. Suatu matriks jumlah barisnya atau M dan jumlah kolomnya atau N disebut dengan matriks berdimensi ya, berdimensi, atau disebut juga berordo M kali N. Makanya ini ada M-nya, ada N-nya.
Nah, kita jelaskan satu persatu seperti apa itu maksud dari M kali N itu. Pertama, bentuk matriks ya. Bentuk matriks itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Umumnya seperti ini. Ada kolom besar seperti ini. Matriks A ya. Harus ini urutan ya. Di baris. Nah, ini kolom. Dari atas ke bawah kolom. Sampai kolom N. Dari 1, 2, 3, N. Ya. Kalau 4, 4. Ini ke bawah berapa baris? 1, 2, ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini 5, tapi karena dia N atau M, dia banyak. Bisa dibanyak. Matriks A mempunyai unsur dalam M baris. Ya. M baris seperti ini. Dari kiri ke kanan. Dan N kolom. Dari atas ke bawah. Yang unsur disebut dengan elemen AIJ. Ya. AIJ atau disebut juga A indeks IJ. IJ itu menunjukkan lokasi ya. Misalnya A11 berarti dia di baris 1 A11 ya maksudnya. Baris 1 dan kolom 1. Kalau ini baris 2 kolom 2. Oke, mudah ya? Mudah bukan? Nah, seperti itu. Ini penjelasan dari tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita contohin ya. Data tentang 5 mahasiswa, 5 orang ya, dengan 3 nilai hasil tes yang berbeda-beda. Buatlah matriks dengan berordo 5 kali 3. Kenapa 5 kali 3? Ya ini 5 dan ini 3. Kalau 5 di depan berarti dia ada 5 baris. Kalau 3 di belakang, 3 kolom. Dari atas ke bawah. Nah, seperti ini, 75. Untuk tes pertama, 5 mahasiswa ini memperoleh 75 sama 1. Nah, tes kedua seperti ini. Tes ketiga seperti ini. Nah, ini kalau tadi A ya. Nah, ini kita artikan dengan mahasiswa. Oke, cukup mudah. Nah, ini vektor. Nanti kita jelaskan lagi dengan contoh yang lebih advance ketika lanjut. Nah, apa itu vektor? Vektor adalah sebuah matriks, ya tadi juga telah belajar. Nah, apa sih vektor? Vektor adalah sebuah matriks yang hanya punya elemen-elemen pada satu baris saja, atau hanya pada satu kolom saja. Sedangkan matriks ada baris, ada kolom. Ini satu baris atau satu kolom. Ini satu baris. Ini satu kolom. Kalau satu baris, vektor baris namanya. Ini bisa dibaca saja. Dan vektor kolom berarti dari atas ke bawah, satu kolom. Nah, beberapa jenis matriks. Pertama, matriks bujur sangkar. Artinya sama besar ya, sisi kiri, sisi kanan harus sama besar. Atau 2 kali 2, atau 3 kali 3. Maksud 2 kali 2 ini, 3 kali 3 ini apa? Ya, 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 elemennya. 3 kali 3, 9 ya. 9 elemennya, tapi dalam bentuk bujur sangkar. Ya, 2 kali 2, misalnya 1, 2, 3, 4. Kalau 3, matriks C 3 kali 3 ya 3 ke kanan 3 ke bawah 3 baris 3 kolom. Matriks diagonal. Diagonal itu apa? Diagonal adalah miring ya. Nah, gitu. Diagonal ini adalah seperti ini. Diagonal ini itu ya. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang elemen diagonalnya utamanya tidak 0 sementara elemen lainnya 0 ya. Diagonal ke kanannya, dari kiri ke kanan, 1, 3. Yang lainnya 0 ya. Nah, ini 0. Kita lihat dari kiri ke kanan, 2, 1, 3. Ini 0 ya. Nah, ini 0. Nah, ini ada 0 juga. Nah, matriks identitas adalah matriks bujur sangkar di mana elemen diagonal utamanya adalah 1. Dan elemen lain harus 0. Ini 1, 1. Ya, ini ibarat file matriks ada angka ke bawah seperti ini. Nah, ini file matriks. Nah, karena dia 0101 binari, angka binari ya, angka komputer binari 0101. Kita lanjut sebagai intro saja. Operasi matriks. Ya, operasi matriks pertama tentu saja penjumlahan. Nah, penjumlahannya adalah ini teorinya bisa dibaca. Misal A dan B ya. Kita tambahinnya gimana caranya? Kita tambahin ini aja. 1 tambah
3, jadinya 1 kurang 3. Nah, ingat ya, cara penjumlahan bilangan positif negatif seperti apa. Dan ini 3 tambah 2, gimana? 3 tambah 2 ini. Nah, 4 tambah 0 gimana caranya? 4 tambah 0. Min 2 tambah 4. Ya, seperti ini. Sehingga tinggal menjumlahkan saja. 1 kurang 3, minus 2, 3 tambah 2, 5, 4 tambah 0, 4, min 2 tambah 4, 2. Itu juga A kurang B. Ini penjumlahan, pengurangan ya. Nah, penjumlahan sudah dapat pengurangan. Nah, pengurangan tinggal dikurangi saja. 1 kurang 3, berarti 1 kurang 3. Jadinya 1 tambah 3, hasilnya 4. 3 tambah 2, 3 kurang 2 ya. 3 kurang 2, hasilnya 1. 4 kurang 0, ya, 4 kurang 0, kemudian minus 2 kurang 4. 4 minus 6 dan 4. Oke, mudah ya. Nah, bagaimana kalau perkalian? Nah, kalau ini di sini topiknya perkalian skalar dengan matriks KA. Ya, ini misal K titik. Ya, berarti kita kalikan ke dalam K kali 5 dapat 5K. K kali 3 dapat K3. Begitu juga sampai sini. K kali 4. Kalau K kali 0 hasilnya 0. Ini disebut dengan skalar. Ya, ada huruf di luar dari tanda kurung ini. Nah, jika nilainya K sama dengan 2 gimana? Berarti kita kalikan K ini, kita jadikan 2, K ini 2, kita kalikan di bilangan sebelumnya. Ya, nilai ininya. Nilai absolutnya. Nah, 5 kali K atau 5 kali 2, 10. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 2. Dan kali 0, dan 4 kali 2, 8. Oke, cukup mudah. Perkalian matriks dengan matriks itu sendiri. Ya, misal matriks ini bukan bujur sangkar ya. Matriks A dengan seperti ini, 2 kolom, 3 baris, dan ini matriks vektor baris ya. Maka A kali B adalah berapa? Caranya seperti ini. A kali B adalah kita buat kolom pertama, ya kita pindahin saja ke sini. Dan ini B kita pindahin ke sini, sejajar ya. Benar ya, sejajar. Dia 2 baris, dia 2 baris 1 kolom. Nah, ini 2 kolom 3 baris. Nah, cara kalikannya mana? 2 kali 4. 3 kali 4. 3. Tunggu dulu, dari kiri dulu. 2 kali 4 ya. 2 kali minus 4. Minus ya. 3 kali minus 4. Nah, dia tambah nih. Ya, kalau dia kali berarti di sininya tambah. Gitu ya. 3 kali minus 4. 3 ke bawah ya. 3 kali 2. 4 kali 2. 1 kali 2. Hasilnya gimana caranya? 2 kali 4, 8. Tambah 6. Minus 8. Tambah 6. Minus 2 ya, betul ya? Ini juga begitu. Minus 8 tambah 8, 0. Minus 7. Minus 7. 1 kali 2, 3. Minus 7. Minus 7 ya. Minus 7 tambah 3. Nah, ini keliru ya. Artinya minus 4. Oke. Seharusnya minus 4 ya. Ini keliru, ini salah. Oke, mudah ya. Kemudian kolom 1 pada matriks A kali. Nah, ini saya jelaskan tadi. Ini sudah ada di PPT juga. Kolom 2 kali baris 2. Sorry, banyak kekurangan typo. Oke, mudah ya. Oke, lanjut. Matriks transpose. Nah, ada yang tahu transpose itu apa? Di Excel kita telah belajar, sebenarnya kita telah diajarkan, telah dipraktekkan bagaimana transpose. Nah, transposenya seperti ini. Dia ada baris ke sini kan? 1, 2, 3. Maka kalau kita jadikan datar gimana caranya? Nah,
Ini dari ke bawah jadi datar. Nah, itu disebut dengan transpose. Ya, paste value ketik bukan paste spesial ketik transpose, maka dia akan dari ke bawah menjadi berlawan arah, atau dari ini menjadi, dari berbanjar menjadi berbaris berkolom seperti ini. Nah, kita buktikan dengan matriks transpose A-nya seperti ini ya. Nah, kalau dia transpose, dia dari bawah menjadi berbaris, berkolom dia berbaris tadi. Nah, ini baris ya. Nah, bagaimana kalau B seperti ini? Bagaimana cara membariskannya? Dari 321 ke bawah, 321-nya ke kanan ya. Nah, cukup mudah bukan? Bukan. Oke, mudah. Nah, matriks determinan ya. Ini 5 seharusnya, maaf lagi, tipu lagi. Matriks ini disebut juga dengan matriks bujur sangkar 1 kali 1. Nah, seperti apa? Kita contohin. Tentukan nilai determinan dari matriks berorde atau berordo satu berikut. Berordo 1 ya. Dia 5, ini garis mutlak ya. Kalau dia ini kurung, ini kalau garis ke bawah mutlak ya. B 10, maka B-nya menjadi minus 10 ya. Garis mutlak kita buktikan. Ini jika determinan dari matriks 2 kali 2 itu matriks seperti ini. Kita buktikan A11, A21, A12, A22. Nah, maka kalau dia dimutlakkan seperti ini jadinya. A11 kali A22. Kurang ya, kurang A21 12. Ya, ingat rumus ini. Nah, contoh soal. Tentukan nilai determinan dari matriks bujur sangkar berorde 2 berikut. Nah, seperti ini jadinya ya. 1. Ini contoh soalnya. Berarti kita buktikan, kita kali ke sini. 1 kali 4, 4. Kurang 3 kali minus 2, minus 6. Sehingga dapatnya berapa? Berarti ini jadi plus ya. Jadinya 10. Oke, cukup mudah ya. Ini awalnya kurang karena ada tanda kurung di sini sehingga berubah. Ingat lagi, jadi jangan salah perubahan perkalian, pertambahan, pengurangan bilangan yang bernilai negatif, positif seperti itu. Kemudian topik topik 6, analisis input output. Nah, inilah aplikasi dari matriks dan vektor itu sendiri. Ini bisa dibaca yang jelas, bentuk aplikasinya adalah analisis input output. Bagi kita akuntansi ini tidak begitu digunakan, ini digunakan oleh mahasiswa ilmu ekonomi dan manajemen karena dia pengambilan keputusan. Kita hanya sebatas untuk memberikan informasi laporan keuangan saja. Tapi mari kita cek bahwasanya, mari kita bahas ya. Analisis ini digunakan untuk menentukan berapa banyak tingkat output ya. Kalau ada inputnya berapa ya, misalnya input industri mie. Nah, industri mie tentu inputnya adalah tepung ya. Nah, outputnya apa? Ya, mie itu sendiri atau roti ya. Gitu. Nah, dari rumus matriks ini kita mengetahui inputnya berapa tadi ya dengan menggunakan rumus-rumus ini. Ada perkalian, pertambahan, determinan itu sendiri ya. Nah, kita jadinya seperti ini, kita buat matriksnya. Industri, produksi, inputnya seperti apa? Industri mie, apa misalnya? Inputnya adalah gandum tadi ya. Gandum banyak macamnya, ada tepung, bisa jadi tepung, bisa dari beras ya. Sehingga terbentuklah jenis industri yang banyak ya. Dari mie, kue, wafer ya. Banyak, apalagi Unilever dan Wings. Sehingga jenis industrinya kita kalikan ya. Bermacam-macam. Ini ibaratkan tepung nih. Tepung tambah gula, macam-macam ya. Permintaan akhirnya seperti apa? Wafer, misalnya gitu ya. Ini juga industrinya
industri apalah, pertanian ya, pertanian. Ini gandum, ini beras, ini gula, ini minyak goreng dan sebagainya. Ini bisa jadi industrinya apa? Rendang gitu ya. Dan outputnya apa? Outputnya lah itu yang penjualannya. Nah, ini diminta penjual, pedagang ya, pedagang eceran, pedagang rumah makan ya, rumah makan. Nah, banyak lagi seperti itu. Makanya perlu difaktorkan, dibuat garis, dibuat kolom. Nah, ini teorinya bisa dibaca. Nah, itu saja untuk pertemuan sesi ini. Pada sesi ini tidak ada tugas. Yang jelas telah saya sampaikan kemarin di pertemuan langsung bahwasanya materi-materi ujian telah saya sampaikan. Bagi yang belum memperoleh informasi silakan untuk bertanya. Semoga memperoleh ilmu yang manfaat pada sesi ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.